my friend, ketemu lagi bersama Iboy, fans legendaris dunia sepak bola. Hahaha. Kali ini Iboy akan berkisah tentang salah satu talenta terbaik yang pernah dimiliki oleh tim nasional Indonesia, yaitu Ramang. Sebelum Iboy lanjutin kisahnya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share agar Iboy semakin senang. Juga silahkan tulis di kolom komentar untuk request cerita dan momen sepak bola yang ingin Iboy ceritain ke kamu. Ramang lahir di Baru, Sulawesi Selatan pada 24 April 1924 dengan nama lengkap Andi Ramang. Ramang cilik sangat lihai memainkan sepak takraw dengan menggunakan bola yang terbuat dari rotan, kain, dan kadang-kadang buah jeruk. Karena latihan dari kecil itulah yang di kemudian hari menjadikan Ramang sering mencetak gol dengan posisi salto. Ramang memulai karir sepak bolanya di Persis, Persatuan Sepak Bola Induk Sulawesi, di salah satu kompetisi PSM Makassar. Ramang hampir selalu mencetak gol untuk klubnya tersebut, sehingga PSM Makassar merekrutnya pada tahun 1947. Sebagian besar karir sepak bola Ramang dihabiskan di PSM, mulai dari periode 1947 hingga 1960. Dengan kemampuan kedua kakinya yang sama-sama hidup dan memiliki tendangan yang keras pula, Ramang berhasil mempersembahkan dua gelar perserikatan pada 1955-1957 dan 1957-1959. Di level timnas Indonesia, bisa dibilang karir Ramang sangat diakui oleh dunia. FIFA pernah mengangkat kisah kehebatan Ramang ini secara khusus dalam situs resmi mereka dalam peringatan ke-25 tahun kematiannya pada 26 September 2012 lalu. Diberi judul Orang Indonesia yang menginspirasi puncak sukses tahun 1950-an. Di mana kisah tersebut memusatkan kegemilangan Ramang di Olimpiade Melbourne 1956. Saat itu, prestasi paling mentereng di level internasional timnas Indonesia setelah tampil di Piala Dunia 1938 saat masih bernama Hindia Belanda. Di ajang tersebut, timnas Indonesia menghadapi Uni Soviet di perempat final. Takdir mempertemukan Ramang menghadapi Lev Yashin, kiper Uni Soviet yang diketahui sebagai kiper terhebat sepanjang masa, di mana pertandingan tersebut bagaikan raksasa melawan kurcaci. Namun, di antara para kurcaci tersebut, Ramang adalah kurcaci yang paling menonjol, membuat para pemain Uni Soviet keteteran serta hampir membobol gawang kiper terbaik dunia. Ramang sendiri menjelaskan ia seharusnya bisa menjebol gawang Yashin dalam laga tersebut. Hingga kini dikenang bak cerita dongeng oleh masyarakat Indonesia. Ketika itu saya hampir mencetak gol, tapi baju saya ditarik dari belakang oleh pemain lawan, kata Ramang saat itu. Pertandingan berakhir 0-0 dan membuat seluruh mata tertuju pada kejutan si Ramang. Setelah Uni Soviet tahu sosok sesungguhnya di balik nomor punggung 11 tersebut, mereka lantas memberikan penjagaan ketat di partai ulangan. Pada akhirnya, Indonesia yang saat itu dilatih oleh pelatih legendaris Antun Pogatnik terpaksa takluk 4-0 sehingga gagal maju ke semifinal dan memuluskan jalan Uni Soviet meraih medali emas. Ramang terus berjuang untuk tim nasional. Dengan naluri haus golnya, 2 tahun berselang pada Asian Games 1958 di Tokyo, Jepang, Ramang berhasil mengantarkan timnas meraih medali perunggu. Di kualifikasi Piala Dunia 1958, Ramang mencetak 4 gol dalam 2 kali pertemuan menghadapi tim nasional Cina. Indonesia kemudian melaju ke putaran kedua kualifikasi dan tergabung dengan Sudan, Israel, dan Mesir.
Sayang, Indonesia mengundurkan diri lantaran enggan bertanding melawan Israel karena alasan politik. Andai menjadi juara grup, Ramang dan kawan-kawan bakal lolos ke Swedia untuk melakoni debut Piala Dunia dengan nama Indonesia. Tuh, kalau lolos ke Piala Dunia bisa jadi saingannya Pele nih Ramang. Di akhir karirnya, sesudah namanya sempat melangit, ia dijatuhi skorsing. Ramang dituduh menerima suap. Tahun 1962 ia dipanggil kembali, tetapi pamornya sudah berkurang. Namun, Ramang tetap berprestasi dengan mempersembahkan 2 kali juara Perserikatan 1964-1965 dan 1965-1966 untuk PSM Makassar. Sambil melakoni profesinya sebagai pemain sepak bola, Ramang juga menjadi seorang kenektok dan juga tukang becak. Ramang hidup di sebuah era di mana sepak bola bukanlah sebuah pilihan hidup yang menjanjikan. Ia sempat menyebut pesepak bola tidak lebih berharga dari kuda pacuan. Ramang meninggal pada 26 September 1987 di usia 59 tahun. Untuk mengenang jasanya, sebuah patung di lapangan Karebosi dibuat untuknya. Selain itu, hingga sekarang salah satu julukan PSM Makassar adalah Pasukan Ramang. Itulah kisah salah satu pemain legendaris terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia, Ramang. Salam Iboy, fans legendaris sepak bola.